Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikri Padilla Ramadan dari kelas MN24C ingin menjelaskan mengenai jurnal yang kelompok kami buat. Kelompoknya terdiri dari saya sendiri, kemudian Faisal Rijal dan Muhammad Sufyan Yusuf yang memiliki judul Pendapatan Nasional dan Kebijakan Fiskal. Jurnal yang kelompok kami buat memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional. Dan hasil analisis tersebut mengungkapkan bahwa kebijakan fiskal memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan nasional. Sebelum mengetahui apa pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pendapatan nasional dan kebijakan fiskal. Pendapatan nasional memiliki pengertian yaitu suatu tolak ukur yang digunakan untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Di sini ada 2 poin penting mengenai pendapatan nasional. Yang pertama, national income atau pendapatan nasional suatu negara itu berasal dari seluruh sektor produksi bidang ekonomi suatu negara dalam kurun waktu 1 tahun. Kemudian poin kedua, pendapatan nasional itu adalah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu. Kemudian di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, faktor produksi, yang kedua, kualitas SDM dan SDA, yang ketiga, teknologi produksi, dan yang keempat, kestabilan suatu negara. Yang pertama, faktor produksi. Semakin banyak faktor produksi yang dimiliki oleh suatu negara, maka akan memungkinkan pendapatan yang diraih oleh negara tersebut juga semakin banyak. Yang kedua, kualitas SDM dan SDA. Semakin berkualitas SDM dalam mengelola SDA, maka itu juga akan memengaruhi pendapatan yang diraih oleh suatu negara. Yang ketiga, teknologi produksi. Semakin bagus teknologi produksi yang dimiliki oleh suatu negara, maka barang yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Tentunya itu akan memengaruhi terhadap pendapatan yang diraih oleh negara tersebut. Kemudian yang keempat, kestabilan suatu negara. Negara yang stabil, tidak ada gangguan dari pihak luar, memungkinkan akan fokus untuk memproduksi atau untuk meraih pendapatan, sehingga kestabilan suatu negara atau negara yang stabil itu akan memengaruhi pendapatan nasional. Setelah mengetahui apa itu pendapatan nasional, hal selanjutnya yang harus kita ketahui yaitu kebijakan fiskal. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal memiliki arti yaitu instrumen pemerintah dalam mengelola tingkat pengeluaran dan pendapatan, contohnya pajak negara, yaitu untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Sebelum lanjut untuk mengetahui mengenai kebijakan-kebijakan fiskal, di sini ada asal teori tentang kebijakan fiskal. Pemikiran tentang fiskal pertama kali dikemukakan oleh ahli ekonomi asal Inggris, John Maynard Keynes, pada akhir tahun 1800-an. Beliau meyakini bahwa pemerintah berperan terhadap perkembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam hal ekspansi dan kontraksi pada siklus bisnis. Keynes juga meyakini bahwa pemerintah mampu memanipulasi pengeluaran konsumen dan investor agar tidak terjadi kontraksi yang berlebih sehingga aktivitas ekonomi dapat berjalan stabil. Kemudian di sini ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu untuk stabilitas ekonomi, yang kedua untuk pertumbuhan ekonomi, yang ketiga untuk distribusi pendapatan, yang keempat untuk memastikan stabilitas harga. Contohnya yaitu seperti dengan memberikan subsidi, pajak. Kebijakan fiskal yang diterapkan oleh suatu negara memiliki beberapa peranan yang penting yang perlu dipenuhi untuk dicapai ketika kebijakan tersebut diberlakukan. Yang pertama, dapat menurunkan
tingkat inflasi. Yang kedua, dapat meningkatkan domestik secara bruto. Yang ketiga, dapat mengurangi tingkat pengangguran masyarakat negara. Yang ketiga, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang keempat, dapat meningkatkan stabilitas perekonomian suatu negara. Di sini ada contoh-contoh mengenai kebijakan fiskal. Yang pertama, ada pajak, kemudian subsidi, kemudian obligasi publik, dan yang terakhir yaitu pengeluaran belanja. Yang pertama, pajak. Contohnya seperti pajak pertambahan nilai, PPh, dan pajak barang mewah. Kemudian subsidi, contohnya yaitu BBM, dan yang ketiga obligasi publik, yaitu contohnya surat utang negara yang nantinya akan dibeli oleh masyarakat, dan masyarakat yang membeli surat utang negara tersebut nantinya akan mendapatkan bunga. Kemudian pengeluaran belanja, contohnya ketika pemerintah menyedikitkan pengeluaran belanja negara itu untuk menaikkan pajak untuk mendapatkan pendapatan semaksimal-maksimalnya. Dan ketika pemerintah memperbanyak pengeluaran, yaitu untuk menyedikitkan pajak untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Kemudian pengaruh kebijakan fiskal terhadap pendapatan nasional. Yang pertama, pajak. Semakin tinggi pajak yang diterapkan oleh pemerintah, maka semakin banyak pula pendapatan yang diraih oleh pemerintah atau negara. Kemudian subsidi. Subsidi pemerintah dapat meningkatkan pendapatan nasional, yaitu dengan mendorong pertumbuhan ekonomi sektor tertentu, meningkatkan daya beli masyarakat, dan meningkatkan keuntungan bagi pelaku usaha. Kemudian obligasi publik dan pengeluaran belanja juga tentu memengaruhi terhadap pendapatan nasional. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah ucap atau salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.